Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, welcome. Teman-teman, sebelum atau sesudah nonton video ini, tekan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Seperti slideshow yang sudah saya siapkan, mari kita simak bersama. Apakah teks laporan hasil pengamatan itu? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang disajikan, ditulis untuk melaporkan, mengemukakan segala informasi mengenai tempat, objek, perilaku yang telah diamati. Ya. Jadi terlebih dahulu pasti ada pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang pengamatan, pasti ada beberapa indera yang kita gunakan untuk mengamati. Pertama, pastinya indera penglihatan dan indera pendengaran dan indera perasa ya, untuk mengungkapkan isi hati yang telah kita amati. Nah, baik, Allah telah berfirman kepada dalam Al-Quran tentang beberapa indera yang kita miliki untuk menjadi pelajaran kepada manusia. Ini yang pertama di surah Al-Haqqah ayat 11-12. Ini kalau nggak keliru kan ya, tentang Nabi Nuh. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya kami tatkala air mulai naik sampai gunung, kami bawa nenek moyang kamu dalam bahtera agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi peristiwanya Nabi Nuh waktu itu mengetahui bahwa akan terjadi peristiwa banjir dan mengabarkan kepada umatnya untuk naik bahtera, dan umat yang mau mendengarkan alhamdulillah selamat karena itu. Gitu ya. Jadi pelajaran kepada kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik untuk kebaikan kita. Dan peringatan yang kedua ini kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim pada kita semua ya. Pelajaran untuk kita semua pada Al-Baqarah ayat 260. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Lalu Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Nah, pada waktu itu burung-burung yang telah dicincang tadi berhasil hidup kembali. Maka Ibrahim pada waktu itu dengan indera penglihatannya tambah yakin dengan keimanannya. Nah, maka dari itu dari ayat ini kita belajar 2 hal tentang indera-indera yang kita miliki agar kita belajar kebesaran-kebesaran Allah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Bagian-bagian dalam menulis laporan hasil pengamatan. Jadi kita harus mentaati beberapa bagian ketika kita akan menulis laporan pengamatan. Yang pertama ada nama pengamat. Jadi kita cantumkan nama pengamatnya. Terus nama kegiatannya, ada waktu pengamatan,
ada objek pengamatan, ada lokasi pengamatan, dan akhirnya adalah hasil pengamatan. Ini adalah contoh laporan hasil pengamatan sesuai bagian-bagian yang sebelumnya di slide sebelumnya ya. Nah, coba kita perhatikan laporan hasil pengamatannya. Pertama tadi harus ada nama pengamatnya, misalnya di sini Arif Budiman. Nama kegiatannya pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatannya Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Objeknya hewan di Kebun Binatang Ragunan. Nah, hasil pengamatannya di sini contohnya diuraikan, dijelaskan dalam 2 paragraf. Tentunya sesuai fakta-fakta yang telah kita amati di dalam Kebun Binatang Ragunan itu. Semua informasi yang kita dapat di situ ditulislah di sini. Kita lanjutkan, kita amati contoh laporan hasil pengamatan di sini anak-anak. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada angka-angka ya. 140 hektar, 295 spesies, 4040 spesimen. Jadi kalau kita amati di sini bahwa laporan hasil pengamatan itu ditulis atas dasar fakta-fakta yang kita lihat. Kita tanyakan kepada sumber-sumbernya yang berkaitan dengan informasi-informasi yang kita amati. Jadi perlu memang kita menyiapkan bahan apa yang akan kita tanyakan untuk menulis informasi pada hal yang kita amati. Coba kita baca bersama. Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Paragraf pertama ini membutuhkan banyak data ya, jadi perlu kita bertanya kepada pengelolanya misalnya begitu. Paragraf kedua, Kebun Binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan yang dirawat di sana, seperti reptil, unggas, mamalia, dan primata. Untuk menarik pengunjung, para petugas kebun binatang membuat fasilitas khusus untuk melihat beberapa hewan. Misalnya, fasilitas dunia primata. Di sana, para pengunjung dapat melihat berbagai jenis primata, khususnya orang utan. Selain itu, petugas juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan beberapa hewan primata di sana, seperti memegang dan memberi makan. Nah, yang paragraf kedua ini, kalau menurut saya hanya perlu mengamati keadaan saja. Baru kita bisa melaporkan yang paragraf kedua ini. Contohnya kan ya, jadi tidak ada data-data angka-angka kan. Kalau angka-angka itu pasti berkaitan dengan informasi yang akurat, jadi harus bertanya kepada pengelolanya. Begitu. Kalau paragraf kedua ini ditulis berdasarkan penglihatan, pengamatan di tempat kejadian, gitu anak-anak. Jadi inilah contoh laporan hasil pengamatan dan proses pembuatannya. Nah, ada latihan soal untuk anak-anak. Nah, ini latihan soalnya, ada 4 soal, silahkan dikerjakan di buku tulis. 4 pertanyaan berkaitan dengan contoh laporan hasil pengamatan di atas. Baik ya. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar memberikan kesimpulan terhadap paragraf laporan hasil pengamatan. Nah, sementara ini adalah hanya soal tentang informasi dalam laporan hasil pengamatan. Nah, nanti kita akan belajar membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan itu seperti apa sih ya? Nantikan video berikutnya. Anak-anak terus semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.